Pembangunan Indonesia dari masa ke masa. Periode pembangunan Indonesia dari masa ke masa. Pembangunan Indonesia dari masa ke masa dapat dibagi menjadi beberapa periode, yaitu masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pembangunan adalah konsep yang kompleks dan terus berkembang, sehingga beragam ahli memiliki pandangan yang sedikit berbeda, namun saling melengkapi. Berikut beberapa pandangan dari beberapa ahli. 1. Todaro. Pembangunan adalah suatu proses multidimensional yang mencakup perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusi nasional, termasuk percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan pemberantasan kemiskinan. 2. Adam Smith. Pembangunan adalah proses peningkatan pendapatan per kapita melalui peningkatan produktivitas yang didukung oleh spesialisasi tenaga kerja dan efisiensi ekonomi. 3. Amartya Sen. Pembangunan nasional adalah transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara sengaja. 4. Swetjatmoko. Pembangunan adalah produk dari konflik sosial dan pertentangan antara kelas dalam masyarakat. Konsep utama pada pembangunan. 1. Perubahan. Pembangunan selalu melibatkan perubahan, baik dalam skala kecil maupun besar. 2. Perencanaan. Pembangunan yang efektif memerlukan perencanaan yang matang dan melibatkan berbagai pihak. 3. Tujuan. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. 4. Kesinambungan. Pembangunan harus berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Sejarah. Orde Lama merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1966. Istilah Orde Lama mulai digunakan sejak era Orde Baru untuk membedakan rezim Soekarno yang dianggap lama oleh Soeharto sebagai Presiden Indonesia di era Orde Baru. Orde Lama juga dianggap sebagai masa-masa kepemimpinan Soekarno di masa demokrasi terpimpin. Pembangunan yang sedang dilaksanakan. Berikut adalah sejarah pembangunan pada masa Orde Lama 1945 hingga 1966 di Indonesia. Pembangunan ekonomi. 1. Nasionalisasi perusahaan Belanda tahun 1957 hingga 1958. Pemerintah mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia. 2. Pembangunan industri. Pemerintah fokus pada pembangunan industri seperti industri tekstil, semen, dan baja. 3. Pembangunan infrastruktur. Pembangunan jalan, jembatan, dan pelabuhan untuk meningkatkan konektivitas dan perdagangan. 4. Pembangunan pertanian. Pemerintah meluncurkan program BIMAS, bimbingan massal, untuk meningkatkan produksi padi. Pembangunan sosial. 1. Pembangunan pendidikan. Pemerintah memperluas akses pendidikan dasar dan menengah. 2. Pembangunan kesehatan. Pembangunan rumah sakit dan puskesmas untuk meningkatkan akses kesehatan. Pembangunan infrastruktur. 1. Pembangunan jalan. Pembangunan jalan Trans Jawa dan jalan lainnya. 2. Pembangunan jembatan. Pembangunan jembatan seperti jembatan Tangerang dan jembatan Surabaya. 3. Pembangunan pelabuhan. Pembangunan pelabuhan seperti pelabuhan Tanjung Priok dan pelabuhan Belawan. Keberhasilan dan kekurangan. Berikut adalah keberhasilan dan kekurangan pembangunan pada masa Orde Lama tahun 1945 hingga tahun 1966 di Indonesia. Keberhasilan. 1. Pembangunan infrastruktur. Pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara yang memperbaiki konektivitas dan perdagangan. 2. Pengembangan industri. Pembangunan industri tekstil, semen, baja, dan pertambangan yang meningkatkan produksi dalam negeri. 3. Peningkatan pendidikan. Perluasan akses pendidikan dasar dan menengah serta pembangunan 3. Peningkatan pendidikan. Perluasan akses pendidikan dasar dan menengah serta pembangunan universitas. Kekurangan. 1. Ketergantungan impor. Ketergantungan pada impor barang-barang industri. 2. Inflasi tinggi. Inflasi yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. 3. Kemiskinan. Kemiskinan yang masih tinggi di kalangan masyarakat. 4. Kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial antara kaya dan miskin. 5. Korupsi. Korupsi yang meluas di kalangan penjabat negara. 1.
Sejarah. Orde Baru atau dikenal juga dengan sebutan Orba adalah tatanan pemerintahan dengan sistem baru di Indonesia. Sejarah singkat Orde Baru dimulai pada masa jabatan Presiden Soeharto. Rentang waktu kekuasaan pemerintahan Orde Baru berlangsung selama 32 tahun diawali surat pemerintah yang dikeluarkan pada 11 Maret tahun 1966 hingga tahun 1998. Pembangunan yang dilaksanakan. Berikut beberapa pembangunan yang dilaksanakan selama Orde Baru dari tahun 1966 hingga 1998 di Indonesia. Pembangunan ekonomi. Di antaranya, 1. Pembangunan industri tekstil dan gramen untuk meningkatkan ekspor tekstil. 2. Pembangunan industri otomotif untuk meningkatkan produksi kendaraan. 3. Pembangunan industri elektronik untuk meningkatkan produksi elektronik. Dan 4. Pembangunan zona industri untuk meningkatkan investasi dan kesempatan kerja. Pembangunan sosial. 1. Program transmigrasi pada tahun 1970-an untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. 2. Program keluarga berencana atau KB untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. 3. Pembangunan perumahan rakyat untuk meningkatkan kualitas hidup. Dan 4. Pembangunan fasilitas olahraga dan rekreasi untuk meningkatkan kualitas hidup. Keberhasilan di Orde Lama. 1. Stabilitas politik. Orde Baru mencapai stabilitas politik setelah masa krisis pada era Orde Lama. 2. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat signifikan dengan PDB meningkat dari 2,4 miliar dolar pada tahun 1966 menjadi 243,6 miliar dolar pada tahun 1996. Dan 3. Pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, dan jembatan. Kekurangan Orde Baru. 1. Otoritarianisme. Rezim Orde Baru dianggap otoriter dan menindas kebebasan berbicara. 2. Korupsi. Korupsi meluas dan menjadi masalah serius. 3. Kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan antara kaya dan miskin semakin lebar. 4. Penindasan HAM, pelanggaran hak asasi manusia, seperti peristiwa Malari pada tahun 1974 dan tragedi Mei pada tahun 1998. Dan 5. Pembatasan kebebasan pers. Pembatasan kebebasan pers dan media. Orde Reformasi dimulai pada tahun 1998, setelah jatuhnya rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Keterpurukan ekonomi dan krisis politik pada tahun 1997 sampai 1998 memicu gerakan reformasi yang dipimpin oleh mahasiswa dan masyarakat sipil. Pembangunan pada masa Orde Reformasi memiliki beberapa ciri khas yang berbeda dengan masa sebelumnya. Pembangunan ekonomi. 1. Nasionalisasi perusahaan Belanda 1957 sampai 1958. Pemerintahan mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia. 2. Pembangunan industri. Pemerintah fokus pada pembangunan industri seperti industri tekstil, semen, dan baja. 3. Pembangunan infrastruktur. Pembangunan jalan, jembatan, dan pelabuhan untuk meningkatkan konektivitas dan perdagangan. 4. Pembangunan pertanian. Pemerintahan meluncurkan program BIMAS atau bimbingan massal untuk meningkatkan produksi padi. 2. Pembangunan sosial. 1. Pembangunan pendidikan. Pemerintah memperluas akses pendidikan dasar dan menengah. 2. Pembangunan kesehatan. Pembangunan rumah sakit dan puskesmas untuk meningkatkan akses kesehatan. 3. Pembangunan infrastruktur. 1. Pembangunan jalan. Pembangunan jalan Trans Jawa dan jalan lainnya. 2. Pembangunan jembatan. Pembangunan jembatan seperti Jembatan Tangerang dan Jembatan Surabaya. 3. Pembangunan pelabuhan. Pembangunan pelabuhan seperti Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Belawan. Berikut adalah keberhasilan dan kekurangan pembangunan pada masa Orde Lama 1945 sampai 1966 di Indonesia. Keberhasilan. 1. Pembangunan infrastruktur. Pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara yang memperbaiki konektivitas dan perdagangan. 2. Pengembangan industri. Pembangunan industri tekstil, semen, baja, dan pertambangan yang meningkatkan produksi dalam negeri. 3.
peningkatan pendidikan, perluasan akses pendidikan dasar dan menengah serta pembangunan universitas. Kekurangan 1. Ketergantungan impor, ketergantungan pada impor barang-barang industri. 2. Inflasi tinggi, inflasi yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. 3. Kemiskinan, kemiskinan yang masih tinggi di kalangan masyarakat. 4. Kesenjangan sosial antara kaya dan miskin. 5. Korupsi yang meluas di kalangan pejabat negara. Pembangunan di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu sesuai dengan konteks sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi setiap zamannya. Meskipun setiap era memiliki tantangan masing-masing, semuanya berkontribusi pada upaya menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Dalam setiap fase, pelajaran penting dapat diambil untuk memperbaiki arah pembangunan di masa depan, dengan fokus pada keberlanjutan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penekanan utama adalah bahwa pembangunan merupakan proses yang dinamis dan keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan adaptasi terhadap perubahan zaman serta komitmen terhadap nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan bersama. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju yang berkeadilan sosial dan berdaya saing global. Setiap periode memiliki keberhasilan dan kekurangan. Pembangunan berkelanjutan dan demokratisasi merupakan kunci kemajuan. Korupsi, nepotisme, dan ketergantungan ekspor harus diatasi. Globalisasi memerlukan strategi tepat untuk memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan. Saran untuk masa depan: 1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 2. Mengembangkan ekonomi lokal dan UMKM. 3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. 4. Mengatasi korupsi dan nepotisme. 5. Meningkatkan kesadaran lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.